Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sejarah kebudayaan Islam. Pertama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya dengan saya sendiri bernama Alfis William BP 1910102408 dengan rekan saya. Saya M. Afdar Rizky Seprayuda dengan nomor BP 1901024027. Baiklah, kami akan terlebih dahulu akan membacakan tentang pengertian kebudayaan Islam. Pengertian kebudayaan Islam. Pengertian kebudayaan Islam. Kebudayaan secara etimologi berasal dari kata Sanskerta budaya yang merupakan bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Sedangkan kebudayaan dalam bahasa Arab disebut atas sakafah. Adapun menurut terminologi budaya adalah himpunan segala usaha dan daya upaya yang dikerjakan dengan menggunakan hasil pendapat budi untuk memperbaiki sesuatu dalam rangkai mencapai kesempurnaan. Ghazalbah mengemukakan bahwa kebudayaan merupakan manifestasi dari ruh, zauq, irabah, dan amal dalam seluruh segi kehidupan insani sebagai fitrah ciptaan kurnia Allah. Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa kebudayaan muncul dari pengaruh semua potensi yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Selanjutnya tentang prinsip-prinsip kebudayaan Islam yang saya sampaikan pada Yuda. Pada Yuda dipersilahkan. Prinsip-prinsip kebudayaan Islam. Prinsip-prinsip kebudayaan Islam adalah yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sumber dan tempat kembali segalanya. Quran Surat Ar-Rum ayat 11. Kedua, Allah Sang Pencipta semuanya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 62. Yang ketiga, semua makhluk punya ketergantungan kepada Khaliknya. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 2 dan Quran Surat Hud ayat 6. Yang keempat, Allah mengangkat manusia sebagai khalifah di bumi yang diamanahkan menjaga dan melestarikan bumi beserta isinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Yang kelima, manusia diberi potensi yang lebih dari makhluk lain sehingga makhluk-makhluk tersebut tunduk kepadanya. Quran Surat Al-Jathiyah ayat 13. Yang terakhir, manusia akan dituntut pertanggungjawabannya atas amanah yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Quran Surat At-Takasur ayat 8. Selanjutnya, materi tentang perkembangan kebudayaan Islam. Kepada rekan saya dipersilakan. Terima kasih pada Yuda. Itu materi selanjutnya tentang perkembangan kebudayaan Islam. Ajaran Islam di awal telah mempelopori untuk mewujudkan ilmu pengetahuan sebagai sumber peradaban dan kebudayaan Islam. Namun dalam perkembangannya mengalami pasang dan naik turun pada pasang maju dan mundur, yaitu satu masa permulaan Islam meletakkan fondasi peradaban dan kebudayaan Islam, dua masa dinasti Umayyah awal perkembangan dan kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam, tiga masa dinasti Abbasiyah, yang keempat masa kemunduran peradaban dan kemajuan Islam, dan kelima masa kebangkitan kembali peradaban dan kebudayaan Islam. Selanjutnya materi selanjutnya tentang masa kejayaan Islam dinasti Abbasiyah disampaikan Yuda. Yuda dipersilakan. Masa kejayaan Islam dinasti Abbasiyah. Masa dinasti Abbasiyah berlangsung dari abad 9 sampai 13 Masehi yang dikenal dengan masa kejayaan atau keemasan Islam. Pada masa dinasti Abbasiyah telah terjadi perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam yang amat pesat. Sejalan dengan semakin meluasnya ajaran Islam dianut oleh manusia hampir ke seluruh dunia. Perkembangan secara umum antara lain ditandai dengan partisipasi bukan Arab atau Nawali Islam di bidang ilmu pengetahuan. Masjid menjadi pusat pendidikan atau perkembangan ilmu, munculnya gerakan penterjemahan ilmu dari bahasa Yunani dan kota-kota pusat kegiatan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam semakin banyak. Perkembangan secara khusus ditandai munculnya ahli tafsir dan kitab-kitabnya. Muncul para ahli hadis dan kitab-kitabnya, muncul ahli ilmu kalam membela Islam dan filsafat, muncul ahli bahasa, kitab-kitabnya, dan ilmu hukum. Muncul dua kelompok para ahli ilmu hukum, yaitu ahli hadis dan ahli rayu.
muncul para ahli hukum Islam terkenal, Imam Mazhab Hanafi, Hambali, Syafi'i, dan Maliki. Perkembangan yang lain adalah ilmu logika, seni budaya, dan seni suara. Materi selanjutnya yaitu masa kemunduran peradaban dan kebudayaan Islam. Kepada rekan saya dipersilakan. Bila terima kasih kepada Yuda, yaitu materi selanjutnya tentang masa kemunduran dan peradaban kebudayaan Islam. Terjadinya kemunduran peradaban dan kebudayaan Islam sangat dipengaruhi oleh perebutan kekuasaan oleh para pemimpin Islam berakhir dengan diaplikasinya sistem khalifah yang didasarkan dengan prinsip syurah menurut Al-Quran dan Sunnah, kemudian digantikan dengan sistem kerajaan. Sampai itu dipengaruhi oleh penjajahan dan dilakukan Kristen, Yahudi, dan golongan ateis terhadap daerah-daerah Islam. Kemunduran peradaban dan kebudayaan Islam disebutkan pula telah ditutupnya pintu ijtihad oleh para pengikut mazhab yang membenarkan dakwah takhlik dan semakin berkembangnya ajaran tasawuf yang kemudian melahirkan ajaran tarekat bercampur mistis, tahayul, kufarat, dan bidah yang mengajarkan pengikutnya agar menjauhi segala perbuatan yang berbau duniawi karena mereka keyakinan dunia adalah surga bagi orang kafir dan penjara bagi mereka. Baiklah, materi selanjutnya tentang masa kebangkitan peradaban dan kebudayaan Islam kembali pada abad 19 sampai sekarang. Ya, sebutkan Yuda, dipersilakan. Kepada Yuda. Masa kebangkitan peradaban dan kebudayaan Islam kembali 1819 sampai sekarang. Masa kebangkitan Islam ditandai dengan gerakan kembali kepada Al-Quran dan hadis secara murni dan konsekuen sebagai sumber ajaran Islam dalam sistem akidah, syariah, dan akhlak. Paham taklid dihapuskan dan pintu ijtihad kembali dibuka seluas-luasnya sesuai tuntutan dan kebutuhan zaman dan dinamika masyarakat. Tokoh-tokoh gerakan pembaharuan pada masa kebangkitan Islam adalah Ibnu Abd al-Wahhab pada tahun 1703 sampai 1787 Masehi, mempelopori gerakan pembaharuan berdasarkan mazhab Hambali dan alur pikiran Ibnu Taimiyah. Jamaluddin al-Afghani pada tahun 1839 sampai 1867 Masehi, tokoh reformasi Islam. Muhammad Abduh pada tahun 1859 sampai 1905 Masehi, membawa balik kembali kepada Al-Quran dan hadis, pembaharuan bahasa Arab, pengakuan hak-hak rakyat. Hasan al-Banna, pendiri gerakan Ikhwanul Muslimin dengan anggota mayoritas petani dan buruh. Materi selanjutnya yaitu Islam di Indonesia yang akan disampaikan rekan saya. Kepada rekan saya dipersilakan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu Islam di Indonesia. Islam di Indonesia terdapat beberapa teori dan pendapat tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Pendapat-pendapat tersebut bukan hanya didasarkan pada bukti-bukti yang telah dikemukakan, melainkan juga dikuatkan dengan adanya catatan sejarah yang dibuat oleh bangsa lain di masa lampau. Terdapat 3 pendapat tentang masuknya Islam Indonesia, yaitu sejak abad 7 Masehi dan sejak abad 11 Masehi dan sejak abad 13 Masehi. Sejak masuknya Islam ke Indonesia sejak abad 7 Masehi didasarkan pada berita yang diperoleh oleh para pedagang Arab. Dari berita tersebut diketahui bahwa para pedagang Arab ternyata telah menjalin hubungan dagang dengan Indonesia pada masa perkembangan kerajaan Sriwijaya pada abad 7 Masehi. Pendapat yang mengatakan bahwa Islam masuk sejak abad ke-11 Masehi didasarkan pada bukti adanya batu nisan Fatimah binti Maimun yang berada dekat Gresik, Jawa Timur. Pada masa kedatangan agama Islam, penyebaran agama Islam oleh para pedagang Arab dibantu oleh para pedagang Persia dan India. Pada akhir
abad 12 Masehi, kekuasaan politik dan ekonomi Kerajaan Sriwijaya mulai merosot. Seiring kemudian penganut pedagang Islam beserta para mubalik kian yang melakukan peran politik. Melalui kerajaan-kerajaan bercorak Islam tersebut, agama Islam makin berkembang pesat dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Agama Islam tidak hanya dianut oleh penduduk di daerah pantai saja, tetapi sudah menyebar ke daerah-daerah pedalaman masuk Islam dan berkembang di Indonesia. Dilakukan melalui 6 cara, antara cara tersebut adalah perdagangan, perkawinan, dakwah, dan pendidikan seni, budaya, dan tasawuf. Baiklah, mungkin sekian dari penyampaian kami. Apabila ada salah dan jagal, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.